Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Adibuana Virtual Event presented by Laboratorium Terpadu Adibuana Surabaya. Sekarang ini kita berada di live kali ini bersama saya Ana Rafikayati selaku dosen Prodi Pendidikan Khusus Unipa Surabaya. Oke, nah untuk kali ini live kali ini kita akan membahas tentang pentingnya entrepreneur skills gitu bagi Gen Z ya. Jadi kenapa sih ini penting? Kalau kita lihat sekarang ini ya di sosmed, di TikTok dan lain-lain, bahwa entrepreneur ini sekarang menjadi opsi baru, profesi yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda ya sekarang ini gitu. Nah kemudian kita akan bahas tuntas kenapa, kemudian trik-trik entrepreneur skills seperti apa. Tengah hadir di samping saya pakarnya ya ini. Saya perkenalkan dulu. Jadi perkenalkan ada Bapak Muhammad Abdul Jumali STMT. Beliau merupakan salah satu dosen di Prodi Teknik Industri dan juga sekaligus Wadek 1 dan 3 Fakultas Teknik Unipa Surabaya. Selamat datang Pak Jumali. Panggilannya Pak Jumali nggak Pak? Boleh. Terserah, mau Albert juga boleh. Sesuai kebutuhan. Gimana Pak kabarnya? Sepertinya sedang tidak sehat ya? Karena cuaca yang terus kayak gini, jadi ya menyesuaikan aja. Jadi nggak apa-apa, meskipun beliau mungkin kurang fit ya teman-teman, tetapi beliau meluangkan waktu hadir kali ini untuk sharing tentang apa itu entrepreneurship bersama kita semua. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu Pak, kan Anda berada di teknik industri ya. Iya. Nah itu luarannya atau bidang pekerjaannya seperti apa? Di teknik industri saya di bidang kebakaran lebih banyak matematik sih. Okay. Ya, jadi sebenarnya nggak suka matematik, tapi harus menjadi perhitungan tersendiri untuk orang matematik. Bagaimana untuk menyelami matematik itu memang menyenangkan itu. Oke, ini mungkin informasi bagi teman-teman semuanya yang mungkin saya juga awam Pak. Teknik di Fakultas Teknik kan ada beberapa prodi ya, ada teknik industri, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin, teknik elektro, dan PVKK ya kalau nggak salah. PVKK sama PWK, perencanaan wilayah kota. Nah kalau saya nih, ya saya ini kebetulan kan saya udah kenalin diri ya kalau saya dari Prodi Pendidikan, sehingga memang agak kurang familiar gitu dengan Fakultas Teknik. Saya pikir kalau teknik ya udah ngurusinnya kayak mesin gitu. Nah kalau teknik industri ini mesinnya mesin apa Pak? Mesinnya mesin sistem. Oh. Iya, jadi mesin sistem. Sistem itu bisa dilaksanakan kalau instrumennya lengkap. Kalau salah satu dari instrumen itu memang akan mempengaruhi seluruhnya. Dari tingkat 1, tingkat 2-nya. Jadi umpamanya kenapa harus tersistem dengan baik? Ya memang harus lancar. Jadi kalau umpamanya salah satu yang mengganggu sistem, pasti dia akan keluar dari sistem itu. Dan itu sudah harfiahnya ya, seperti manusia yang jelek gitu mungkin ya, pasti akan keluar dari kelompoknya itu kalau kita tidak cocok. Itu memang faktanya semacam itu. Nah untuk bisa gimana sistemnya ini nggak keluar gitu, teman-teman perlu belajar lebih jauh di teknik industri ini seperti itu ya Pak? Iya betul. Betul sekali. Oke, kemudian kita langsung saja ke topik kita kali ini tentang kewirausahaan ya, atau kalau kewirausahaan itu kayak lama banget gitu ya, jadul banget. Dulu itu kebetulan ayah saya itu wira swasta. Nah dulu kalau ditanyain Pak, ditanyain saat SMP atau SMA gitu ya, pekerjaan orang tua wira swasta, koyok gak bois banget dulu ya gitu. Ternyata sekarang berbeda gitu. Ketika ditanya pekerjaan orang tuanya apa, pengusaha, pengusaha. Jadi berbeda tanggapan antara yang dulu dengan sekarang. Itu juga bagaimana dengan cita-cita atau future jobnya anak muda sekarang itu juga berubah. Kalau dulu gitu ya, saya ditanya besok kalau kerja pengen kerja apa? Oh saya di BUMN, pengen jadi dokter gitu, atau pengen karyawan di bank gitu. Nah sekarang ini banyak sekali yang
cita-citanya berubah, maksudnya pilihan pekerjaan masa depannya berbeda. Ada yang salah satunya entrepreneur, kemudian juga freelance, YouTuber, ya, TikTokers. dan TikTokers gitu dan lain-lain. Nah ini mungkin bisa diceritakan ke kita nih Pak tentang fenomena ini, kenapa sekarang berubah gitu, nggak kayak dulu lagi zamannya kita pas muda gitu. Generasi sekarang beda memang dengan yang dulu. Yang dulu kalau mau mencari uang bahasanya ya harus kerja keras, nggak bisa cuma hanya diem. Kemudian sekarang kebalik, kita mengerjakan dari rumah. Sebenarnya fenomena ini jauh sebelum COVID ya keluar itu, bahwa orang itu kalau punya usaha itu pasti kaya, cepat kaya, dan kerjanya santai lagi gitu kan ya. Jadi dalam teorinya teknik industri itu efektif efisien. Semakin banyak orang mengaktifkan aktivitasnya di rumah, malah dia akan menjadi pemenang menurut saya. Jadi kalau seperti tadi mau jadi polisi ya, polisi kan tersistem dengan sistemnya dia sendiri, harus hadir pada waktunya. Kalau kita enggak, anak sekarang kalau bangun ya bisa dikira-kira tidur paling sore ya mungkin jam 10, jam 11. Bahkan ada yang kebalik karena saking ini ya, prestisiusnya dia untuk mengelola tersebut, dia menggunakan jasa untuk luar negeri. Sedangkan perbedaan waktu antara dalam negeri dengan luar negeri itu ya separuh hari. Jadi memang sekarang pergeseran itu mudah, itu memang. Dan yang dilihat mesti ternyata nggak sesulit yang kita kira gitu. Itu bahasanya Bob Sadino, kalau mau belajar ya kembangkan diri mulai sekarang, harus mencoba. Padahal notabene Bob Sadino itu luar biasa. Apakah dia orang miskin? Enggak, orang tuanya mampu, malah juragan bahasanya ya. Tapi sekarang juga tidak ada masalah. Pada intinya dikala dia harus mengelola itu dengan baik dan profesional, maka hasil yang akan didapatkan jauh lebih apa yang dipikirkan, karena rutinitas dengan aktivitas itu berbeda. Intinya begitu. Oke. Saya lihat memang kalau anak muda sekarang lebih realistis ya Pak ya. Lebih realistis. Kalau dulu itu oke, ini aku nih kerja di sini, dilihat prestisnya gitu. Sedangkan mungkin yang wira swasta kecil-kecilan apa sih cuma dodolan ikut. Ternyata kalau kita apa hitung-hitungan gitu Pak, dihitung-hitung ternyata hasilnya banyakan yang jualan ini kayak gitu, jualan ini, kemudian lebih santai tadi yang disampaikan, betul. Santai. Jadi sekarang anak muda sekarang itu lebih realistis ya daripada anak-anak zaman kita dulu. Jadi konangan Pak. Kita memang sudah di fase itu ya teman-teman ya, usianya udah nggak kayak teman-teman semua lagi. Oke, nah kemudian kita kembali ke bagaimana anak-anak ini bisa berubah mindset, mungkin juga karena kurikulum Pak. Jadi kalau kita lihat kurikulum Merdeka, mulai dari SD, SMP, SMA di P5 ya, profil pelajar Pancasila sendiri itu jadi satu proyek sendiri, ada di tema kewirausahaan, sehingga mungkin itu kemudian kita teruskan juga kan di universitas, ada MBKM kewirausahaan, sehingga mereka anak sekarang nih dari kecil udah dapat KWU gitu loh, udah dapat kewirausahaan, betul. Sehingga mungkin lebih apa ya, lebih terinternalisasi, nggak kayak kita dulu. Mungkin seperti apa Pak imbas dari kurikulum ini sendiri? Mungkin secara psikologis Bu Ana lebih tahu. Seseorang itu bisa konsisten terus menerus ya memang karena keistiqomahan ya, keajekan. Jadi reliabilitas itu memang harus ditumbuhkan secara terus menerus supaya dilatih ya mulai dari kecil. Jadi bahasanya kalau kita bahasanya kromo gitu, sampai tua pun nggak akan pernah kita bahasanya bahasa yang ya dalam tanda kutip seperti Surabayaan ya bisa, tapi hanya tahu saja. Tapi dimanapun penempatannya ya itu pasti akan terjadi pergeseran nilainya itu. Jadi kalau kurikulum cara nggak langsung memang karena apa? Terus menerus. Jadi sesuatu hal yang dilakukan terus menerus secara konsisten, dan dia apalagi kurikulum kan seakan-akan mengikat gitu ya. Jadi mengikat yang harus dilakukan dan itu harus membawakan sebuah hasil, maka dari situ jiwa mereka akan pindah dari yang dulu notabene yang konvensional seperti bapak-bapaknya dulu gitu ya, bukan saya yang bukan Bu Ana juga, Bu Ana ini masih muda banget, jadi
pasti akan terjadi pergeseran nilai bahwasannya sesuatu hal dilakukan terus-menerus dengan istiqomah dan dilakukan dengan serius pasti akan mengembangkan hasil dari kewirausahaan tersebut itu. Oke ya, jadi memang harus dimulai dari kalau saya lihat di kurikulum dari SD ya, SD, SMP, SMA berkelanjutan. Harapannya kan ini panjang banget tuh 9 tahun ditambah 12 sama di kuliah juga, iya, sehingga tidak hanya coba-coba tapi benar-benar terinternalisasi seperti itu ya. Semoga nanti produknya ya, outputan lulusan yang sekarang ini bakal beda dengan kita gitu ya, yang usianya. Soalnya dulu saya nggak ada gitu, saya karena nggak ada jadinya mungkin agak ragu atau takut untuk terjun ke dunia kewirausahaan gitu. Nah, kemudian gimana Pak ini kalau yang anak-anak sekarang ini kan udah aman, sudah diamankan oleh kurikulum mulai dari sekolah dasar, menengah, tinggi dengan adanya mata kuliah kurikulum kewirausahaan dan lain-lain. Nah, bagi saya nih mungkin yang di umur berapa kira-kira ya? Umur saya ini ya 17 lah ya. 30-an lah ya, yang anak-anak 30-an. Nah, anak-anak 30-an ini kan mindsetnya masih lama. Cuman karena melihat pasar, melihat lingkungan ini kok sepertinya kita harus berubah, ini gimana trik-triknya untuk apa ya? Mungkin saran sih Pak, ya apa saya ini biar nggak takut untuk melangkah. Saya sangat favorit betul dengan Bob Sadino itu. Dan beliau mengatakan ya coba. Tapi kan mindset yang di kita, terutama bahasanya di generasi tengah-tengah ini, ya tengah-tengah ini maga antara atas juga enggak, bawah juga enggak gitu kan. Akhirnya kita mengikut-ngikut, akhirnya yang dipikirkan hanya untung dan rugi, kemudian ketakutan-ketakutan, oh teman saya sudah melakukan itu tapi hancurnya begitu, stresnya begitu gitu. Sebenarnya hal kegagalan itu bisa dilakukan dengan terus-menerus, itu akan menumbuhkan sifat kita untuk menjadi berani dan fokus. Jadi saya ingat betul 3 pesan Bob Sadino mengatakan, kerja itu jangan banyak mikir, lakukan. Dikala kamu rugi, kamu harus konsisten. Yang kedua, dia harus fokus. Fokus dan ingat, fokus itu tidak bisa dicerna hanya cuma fokus pada apa yang kita lakukan, tapi fokus dengan apa yang kita lakukan dengan evaluasi tertentu. Dan yang terakhir adalah ingat, Anda di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Apapun sekeras kerja kita tanpa izin Tuhan, maka hasil itu akan jadi sia-sia. Jadi 3 hal tersebut yang memang dari dulu saya memang penggemar Bob Sadino. Almarhum Bob Sadino itu luar biasa banget, karena ada filosofi tertentu. Beliau mengawali dari telurnya yang semuanya baik-baik saja, dan dia mengatakan kepada pelanggannya, kalau ketemu 1 saja busuk, maka saya akan ganti 10 itu. Padahal itu adalah strategi untuk Anda berwirausaha. Akhirnya yang telur-telur baik tadi dimasuki 2-3. Karena apa? Setiap 1 telur busuk akan diganti 10. Setelah itu terjadi, ibunya marah-marah ngomel itu. Ngomel kemana-mana, akhirnya beli di sana loh enak. Kenapa? Bilang aja busuk segini. Itu padahal strategi. Makanya strategi Bob Sadino itu sekarang itu ada bahasa yang keren, namanya hypnoselling atau macam-macam. Untuk mempengaruhi seseorang itu bahasanya kita apa ya? Harus meyakinkan dulu bahwa garansi yang setelah kita bawa itu juga akan memberikan nilai tambah untuk kita juga. Jadi kalau untuk ibunya ini ya memang gimana ya? Ya harus dicoba dulu ya. Karena kalau menjadi follower gitu ya, kalau menjadi follower yang cerdas gitu ya. Jadi kalau umpamanya saya itu loh di sana jualan daster loh luar biasa, omsetnya bisa 1 miliar. Anda nggak pernah tanya prosesnya itu seperti apa, kemudian dia menyiapkan materi kontennya seperti apa, itu jadi permasalahan tersendiri. Maka bukan hanya mengalir, tapi perlu strategi tertentu untuk mencapainya. Jadi sekarang dipersiapkan, kalau menurut saya dipersiapkan, dicoba. Kadang-kadang mencoba itu keterusan. Makanya tadi kalau kita kembali ke awal, kenapa anak kecil itu harus dididik untuk berjiwa entrepreneur mulai awal, karena penerapan nilai-nilai itu tidak akan bisa lepas. Intinya begitu. Jadi kalau sekarang enak jadi follower ya,
atau jadi reseller gitu ya. Akan lebih menguntungkan kelihatannya itu. Mungkin kalau lebih semacam itu. Oke, kalau tadi strategi marketingnya ya yang saya lihat dari usaha telur, kemudian ada kompensasinya. Ini kan berarti memang tiap pengusaha punya trik-trik yang bisa digunakan ya untuk bisa menarik customer gitu. Nah, kalau dulu mungkin di masanya kan belum ada sosmed ya Pak ya, sehingga mungkin yang tahu hanya sekeliling saja. Nah sekarang ini adanya sosmed, ada TikTok, kemudian ada Instagram yang mana viralnya itu bisa se-Indonesia gitu. Contohnya ini, contoh kasus yang menurut saya viral banget itu yang kemarin barusan Pak, yang apa namanya, salad buah. Nah, jadi itu ada. Jadi saya cerita, saya anak TikTok ya. Jadi ada seseorang, dia penjual salad Pak, penjual salad, kemudian dia mereview salad orang lain. Nah, kemudian dia bilang kalau salad orang ini nggak worth it. Semangka melon ya, semangka melon. Nah, kemudian ternyata apakah itu juga salah satu trik marketing untuk dia bisa mengunggulkan produknya Pak? Apakah ini etis di dunia apa ya? Ini kan kayak mereview orang lain kan ya apa ya? Apakah ini etis di dunia usaha? Mungkin itu yang saya tanya. Etis nggak etis itu adalah bagian dari permainan ya. Jadi kalau dulu kalau kita punya pesaing, dulu mesti dalam tanda kutip kita musuhin. Jadi kalau beliaunya mungkin adalah juragan beras itu, saya harus lebih bukan juragan beras, saya agen beras. Tapi sekarang itu ada satu yang atau dua strategi yang bisa digunakan dan itu bisa mematikan. Salah satunya adalah networking, memperbanyak jaringan. Kadang kita nggak pernah tahu kita itu sebenarnya sudah tiktokan sama mereka. Nanti tak review ya, kamu tak jelekin, tapi kamu tak kasih ini. Bisa jadi semacam itu. Atau seperti yang di dunia pendidikan ini, jurnal seseorang itu bila ada kesalahan pasti akan dibantah, dan bantahnya mungkin kalau di pendidikan secara akademis. Tapi kalau dalam hal seperti tadi TikTok, ibunya mau mereview nih, saladnya ternyata cuma jeruk dan apel doang, saya ada semangka dan melon doang gitu. Bagaimana? Kenapa nggak kolaborasi? Jadi lengkap, semakin lengkap. Kalau bisa lengkap, franchise 2 orang menjadi sebuah kekuatan untuk ya sekitar-sekitarnya malah jauh lebih minder untuk mengalahkan mereka. Intinya begitu. Tapi kemarin finalnya teman-teman ya, bukan final ya, yang sekarang juga masih bergulir tentang kasus salad buah ini, ternyata dua-duanya, dua brand ini, yang satu yang direview maupun yang mereview ini, oke, yang mereview memang dapat kesan negatif ya, tetapi dari segi penjualan naik dong karena viral ya. Jadi dua-duanya naik, bahkan sekarang juga ada beberapa penjual lain dengan genre penjualan yang sama juga naik semua, karena ya biasa ya, sekarang kan serba konten, jadinya semua artis orang biasa ngontenin salad buah semua gitu, nggak tahu yang dulu nggak suka salad buah jadi suka salad buah. Nah, kalau kita lihat dari satu kasus ini berarti kan TikTok, sosmed ini imbasnya itu sangat tinggi gitu. Dan juga banyak di sosmed itu cerita sukses tentang mereka gitu. Misalnya saya mulai dari nol gitu, mulai dari nol ya mulai dari nol, kemudian dalam waktu 3 tahun atau sekian tahun dengan modal yang nggak banyak sekarang bisa beli rumah dan lain-lain. Nah ini mungkin bisa menginfluence kita nih, kayak saya nih yang awalnya nggak suka out of the box, harus terjun, ini gimana? Sesuatu yang out of the box itu memang menjadi pionir yang tersendiri, tapi ingat, jika itu tidak didukung dengan konsisten, maka yang terjadi malah kerugian yang banyak, karena kita mau tidak mau sebagai manusia dikejar waktu kan, dan waktu itu tidak akan mungkin berulang. Makanya kalau jenengan sendiri mau melaksanakannya pun, itu juga berpikirnya ya antara 1, 2, kayak main catur lah bahasanya. Jadi langkah yang mau matikan 1 seperti apa, 2 matikan seperti apa. Kadang kita untuk mencari jalan yang 1 ini kadang kan tidak terduga. Nah, contohnya yang terdekat ini kan ya, mau pemilihan presiden, siapa yang jadi wakil presidennya nggak tahu ujuk-ujuknya itu. Sama dengan kewirausahaan itu juga semi politik, tapi politiknya memang politik laba profit.
Jadi lebih cenderung bagaimana menghasilkan profit ini lebih besar dibandingkan pesaing-pesaingnya yang sekarang bisa jadi semakin hancur ya semakin hancur gitu. Kalau yang semakin tinggi juga semakin tinggi. Tapi itu akan berbalik seperti yang jenengan katakan tadi. Ada yang dihujat tapi nilai profitnya tinggi karena viral. Satunya juga oh nggak apa-apa, you punya menghujat punya saya tapi kan penjualanmu sedikit. Setidaknya itu mempengaruhi orang untuk oh sekarang ini lagi boomingnya ini nih itu. Setidaknya untuk mencoba itu. Kelihatannya begitu. Jadi viral menjadi salah satu teknik digital marketing ya, teknik digital marketing. Adanya mungkin sebenarnya yang seperti disampaikan Bapak ya terkait penggunaan TI, sosmed dan lain-lain memang boomingnya itu waktu COVID karena kita di rumah aja, kemudian jadinya ya sudah scroll HP terus. Dan yang saya lihat kalau dulu kita kalau mau memulai usaha itu kan pasti yang ditanya di modal piro kan gitu, modalnya berapa, nanti kamu harus sewa ruko gitu, kemudian belum nanti ngisi barangnya. Nah sekarang ini dengan adanya Shopee Live gitu ya, TikTok Live itu, mereka sekarang ada opsi kita bisa memulai dari rumah aja. Jadi tinggal bawa kamera, lighting, jual. Yang ini dipilih, di check out kayak gitu. Nah ini kan modalnya sedikit gitu. Jadi apakah ini juga yang membuat orang-orang untuk mencoba karena nothing tulus karena betul. Sedikit? Terutama begini, sekarang kalau dulu modal uang satu-satunya faktor penunjang. Sekarang tidak, hanya dengan kecerdasan strategi kita untuk mengulang satu permasalahan dan permasalahan lain untuk kita tidak mengulangi kesalahan tersebut, itu bagian daripada modal kita. Salah satunya tadi, bahasanya kalau yang dulu dropship, kalau yang dulu yang terkenal dropship ya, antara platform yang ya seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak. Dulu yang saya ingat itu Bukalapak, Tokopedia itu masih tinggi-tingginya. Sekarang ada Shopee itu ya semacam itu. Ini beranjak lagi ke Facebook gitu. Facebook kelihatannya agak sama IG itu hampir sama kelihatannya, hampir sama seperti yang dicontohkan oleh Bu Ana tadi kan begitu. Gimana Bu? Jadi lanjut. Yang ini dipilih. Iya dijual gitu kan. Dijual ini begini. Nah ini kadang ada bahasa yang menohok begitu. Beli satu bisa dapat 5 gitu. Apakah itu bisa menjadi reputasi kita untuk memang kualitasnya itu baik? Ya memang itu strategi pembelajaran untuk kita berjualan. Ya itu strategi saja. Tapi kita harus berpikirkan untuk kualitas. Sesuatu itu yang diikuti dari penjualan yang baik dengan kualitas yang baik, maka harapannya ada loyal customer something. Ya nanti mungkin someday pasti akan kembali lagi. Mungkin nanti kalau Bu Ana begitu terus ya mungkin kita akan lihat Bu Ana Instagram jual salah terus ini. Saya harus sehat nih. Ini terlalu ramping ini, jangan sampai nanti bertambah. Gimana gitu. Ya mungkin itu sih yang lebih cenderung untuk kita perhitungkan antara strategi, quality, dan delivery itu sih. Oke, jadi kalau tadi kita banyak bahasnya tentang strategi marketingnya, yaitu digital marketing, tapi kita juga harus fokus nih ke kualitasnya juga. Jadi nggak hanya tentang promo live 99, 88 ya kayak gitu-gitu, tapi juga harus kualitasnya baik sehingga jadi royal customer nanti akan beli lagi. Karena kan kalau kita dapat barang jelek, next time nggak akan diulang lagi seperti itu. Jadi banyak yang harus difikirkan ya intinya kalau kita mau mulai usaha, nggak hanya tentang pemasarannya saja. Gitu. Oke. Kemudian ini kan sekarang persaingannya cukup ketat ya Pak ya. Persaingan yang cukup ketat di bidang bisnis apapun. Misalnya di bidang taruhlah restoran gitu. Restoran, coffee shop sekarang sangat banyak sekali ya kan. Betul. Coffee shop sangat banyak. Tapi misalnya nih kita ingin ya apa caranya kita sebagai wira swasta pemula ingin brand kita tuh beda gitu daripada coffee shop lain. Brand yang mau dikembangkan itu ya memang bahasanya kalau di saya mohon maaf kalau kata-kata saya menyinggung gitu ya, bahasanya jual diri dulu. Dalam artian jual diri itu pasti akan membranding dirinya sendiri.
Dikala brand itu mau dijual ya satu demi satu, makanya ini kalau lihat nih, kalau yang sedap-sedap ini punya Bu Ana ini. Jadi dari baunya aja sudah ketahuan nih brandnya Bu Ana pasti begini. Nggak mungkin. Kalau kita mencontohkan ya, kapan hari saya pernah jalan-jalan gitu ya, baru sekitar 1 minggu yang lalu ke Jogja itu, saya itu agak antara tersinggung tapi senang juga gitu ya. Pasti Bu Ana juga dengar itu namanya gudeg Yuk Jum itu. Itu hampir sama dengan saya namanya gitu. Tapi kalau mau sama gitu kan, tapi itu branding. Sekali tapi lagi. Perempuan, Pak. Iya, perempuan. Tapi di awal itu yang saya pikirkan, Anda itu menghina saya ya gitu kan. Tapi di sisi lain enggak. Baru tahu kalau Yuk Jum itu cewek itu. Kan biasanya ada nih kata-kata yang ya orang zaman sekarang kalau meleset-melesetkan itu loh siapa yang ngajar, yang Yuk Jum itu sih gitu kan. Ada lagi yang namanya apa ya, yang sekarang lagi branding-brandnya, yang lagi trending-trendingnya paper shop. Iya. Nah, shop itu mesti belanja, bukan motong gitu, tapi paper shop ya, brandingnya yang kita jual. Jadi kadang sekarang lebih banyak kalau yang konvensional, yang penting potong rambut 15.000 nggak apa-apa, tapi luka gitu kan. Tapi kalau sampai paper shop sampai luka, itu tuntutannya lebih besar karena kursinya sudah bagus, pelayanan sudah bagus. Apalagi ini kebetulan saya belum potong. Potong rambut itu sampai kayak, kalau dulu kita malu bahasanya kayak dipetal, bahasanya apa itu, dipotong tapi nggak searah dengan kita gitu. Malah sekarang itu menjadi tren. Oh, enggak apa-apa, dicawang aja biar ketahuan. Memang bentuk-bentuk semacam itu yang memang harus diberikan supaya branding itu memang terbangun dengan sendirinya. Dan customer loyal tadi, loyal customer itu memang bisa mengetahui dari awal, oh branding ini pasti ini gitu. Seperti kalau kita ke Jogja, kita nggak lepas dari gudegnya Yuk Jum gitu kan, sama ya. Nggak mungkin nanti Yuk Ana, nggak mungkin. Tapi ada di sana semacam itu. Cuma ini hanya bagian contoh saja. Ini bukan berarti mau memasarkan ya, enggak. Tapi nggak disponsori ya? Nggak disponsori ya. Ditutup aja kan, sponsornya tutup. Ini nggak endorse ya? Barangkali nanti bagian dari Yuk Jum akan mengendorse saya, monggo. Itu kan nggak ada masalah. Itu legend ya Pak ya, Yuk Jum? Oh, legend. Saya baru tahu karena teman saya kemarin bilang kalau mau kurang nggak terlalu manis, ya di sampingnya ada yang samping-sampingnya Yuk Jum itu ada beberapa hal yang nggak begitu manis, tapi juga hampir sama sih, dan kualitasnya juga sama. Makanya tadi yang seperti salad tadi itu bisa jadi semacam itu. Ini satu deret semua itu gudeg semua. Ada gudeg Ahmad, ada gudeg, mungkin nanti suatu saat ada gudeg Jumali gitu kan. Kita saingan juga ada gudeg Ana gitu kan. Sama-sama gudegnya, tapi pasti inovasinya akan berbeda. Kalau mungkin satu gudeg itu pakai piring apa namanya, piring seng gitu ya, satunya pakai daun pisang, ada satunya pakai daun pembungkus dari kertas, macam-macam. Itu inovasi saja sih menurut saya. Jadi jangan lupa dalam berwirausaha utamakan inovasi Anda. Oke, yang jadi penasaran tuh mungkin bisa komentar ya teman-teman ya. Yuk Jum itu nama Jumnya itu siapa gitu? Kan perempuan katanya Yuk ya. Apa Juminten? Apa Jum yang lain ya? Silakan bisa komentar. Karena kebetulan saya belum pernah makan ke sana Pak. Oh, belum ya? Belum. Ya, nanti bisa dicoba sometimes ya. Siap. Nah, kemudian kalau kita lihat Pak ini, kalau biasanya kan kalau kita mau berusaha, membuka usaha, contoh nih saya dari prodi pendidikan khusus gitu ya, atau saya punya skills apa gitu, apakah memang kalau kita bikin usaha itu harus sesuai dengan kemampuan kita, atau yang sesuai kebutuhan pasar gitu, atau yang lagi viral aja, yang sekarang lagi ini ya udah kita jualan ini gimana? Saya mengibaratkan sebuah penjualan itu seperti layaknya terserba. Jadi tidak mesti yang di bagian industri harus menjadi konsultan manajemennya seseorang. Teknik industri juga bisa ngelas, juga bisa sebagai pecahan bengkel orang mesin, bisa juga sebagai ahli hukum. Kemudian hari juga ada teller kalau nggak salah. Jadi
Saya menunjukkan di teknik industri itu multidisiplin yang digunakan. Tinggal kita itu memanage diri kita, mengasahnya itu multitalenta ya. Jadi kalau mau mengusahakan seperti Bu Ana dari PKH, apa harus ke sekolah yang khusus-khusus? Bisa jadi ya, karena itu memang bidangnya. Jadi mungkin dari situ ada percikan ide, oh saya harus jual untuk alat bantu ini, oke. Tapi siapa yang buat? Nah ini jadi permasalahan tersendiri. Nah kemudian kalau Bu Ana keluar dari bidangnya tersebut, saya enggak mau di PKH saya maunya malah jadi kontraktor gitu. Loh, nggak ada hubungannya kontraktor, memang nggak ada hubungannya. Tetapi di salah satu sisi, saya kok mempercayai dari semua yang Anda tanyakan tadi itu sebuah rentetan untuk menjadi kontraktor hebat. Loh, bagaimana caranya? Setidaknya dari satu persatu pertanyaan tadi itu membuat jenengan jauh lebih ngerti. Sebenarnya enak nih jadi kontraktor, nyoba dong. Nah itu supaya bisa jauh lebih baik gitu. Mungkin itu Bu Ana. Oke ya, jadi sebenarnya ada berbagai opsi yang bisa teman-teman lakukan. Jadi misalnya kalau di prodi saya ini ada Pak, kebetulan kemarin menang ini kompetisi P2MW ya, P2MW. Jadi ada mahasiswa kita tuh yang kelompoknya menang untuk tema kewirausahaan juga, yaitu wirausaha buka terapi atau les-lesan untuk anak berkebutuhan khusus gitu, namanya UAS kalau nggak salah, itu di prodi kita ada demikian. Tapi juga salah satu produk di KWU mata kuliah kita juga ada yang non jasa gitu, juga ada yang jualan barang gitu ya, barang atau jasa. Nah kalau memang jasa itu kan biasanya lebih lekat dengan keahlian kita ya, sedangkan kalau barang ini biasanya ya yang lagi hits aja. Contohnya kalau teman-teman bisa scroll di TikTok nih, kebetulan karena sesuai dengan bentuk saya nih Pak, kebetulan suka makan ya, suka makan. Jadi biasanya sekarang itu yang lagi tren tuh es kulkul. Nah, es kulkul tuh perasaan di mana-mana sekarang ada ya. Saya buka tuh di perumahan saya, tetangga saya juga jualan sekarang ya. Kemudian ada lagi apa ya, yang roti kayak sandwich gitu. Sekarang di apa namanya, yang hari Minggu gitu, biasanya ada sushi-sushian gitu, banyak ya. Jadi saya sampai jadi seperti ini karena kebanyakan lihat TikTok ya kan. Banyak lihat, pingin penasaran beli. Jadi memang target marketing dari sosmed sangat berpengaruh ya terhadap digital marketing sekarang ini gitu. Oke, berikut ini beberapa obrolan kita tentang entrepreneurship. Pentingnya teman-teman punya jiwa entrepreneurship. Mungkin sekarang belum punya kepikiran mau buka usaha apa, tetapi selalu keep in mind kalau apa namanya, rezeki atau penghasilan itu tidak dari satu pintu saja, bisa dibuka pintu yang lain. Apalagi dengan adanya kemudahan teknologi sekarang, saya pikir teman-teman bisa dapat cuan ya dari mana saja dan kapan saja. Oke, mungkin itu diskusi kita kali ini. Terima kasih kehadirannya Pak Jumali. Sampai jumpa di Alive selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.